Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana telah memberikan banyak nikmat, beribu-ribu nikmat kepada hambanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, hingga sampai detik ini, sampai hari ini, sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan, masih menghirup udara segar yang telah Allah ciptakan kepada hamba-hambanya. Salawat serta salam semoga terhanturkan, tersampaikan, tercurahkan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah membawa umatnya dari zaman yang penuh dengan kegelapan hingga zaman yang penuh dengan kecanggihan alat teknologi. Semoga di antara kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan sampaikan beberapa pesan singkat yang dapat dijalani oleh kita semua. Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan ada juga malam. Roda kehidupan yang tidak pernah berhenti. Di mana kalanya kita sedih, di mana kalanya kita senang, di mana kalanya kita suka, di mana kalanya kita duka, dan bahkan ada kalanya kita dipuji dan dicaci. Oleh karena itu, jangan harapkan keabadian dalam kehidupan di dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak terombang-ambing dalam kehidupan ini, kita harus memiliki pegangan dan amalan-amalan dalam hidup kita. Apa aja amalan hidup yang dapat kita pegang? Amalan hidup yang dapat kita pegang ada 3. Yang pertama ada istiqamah, kedua istikharah, yang ketiga istighfar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas istiqamah. Istiqamah adalah kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Orang yang istiqamah selalu kokoh dalam akidah dan tidak mudah goyang keimanannya dalam menghadapi tantangan hidup, sekalipun dia dihadapkan persoalan hidup, dihadapkan dengan memiliki fasilitas, memiliki banyak nikmat yang tidak mudah tergoda oleh kemaksiatan. Orang seperti itu telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya mereka mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Lalu mereka meneguhkan perkataan mereka. Lalu malaikat turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Firman Quran surah Fussilat ayat 30. Orang yang beristiqomah, insya Allah telah Allah janjikan surga di yaumil qiyamah nanti. Semoga di antara teman-teman semuanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu kuatkan dalam beribadah. Allah kasih istiqomah sehingga bisa mendapatkan surga di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, istikharah. Arti dari istikharah ini selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon petunjuk Allah untuk apa? Untuk melangkah dalam hidup ini.
Dan dalam hidup ini pun orang istikharah itu penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Dalam kehidupan ini setiap orang tuh mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan sesuatu. Tapi menurut Islam tidak ada kebebasan tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar akan selalu berpikir berkali-kali untuk melakukan sesuatu. Apa manfaatnya untuk apa manfaat untuk dirinya dan apa mudarat untuk dirinya. Orang muslim yang bijak akan berkata, think today and speak tomorrow. Artinya berpikirlah hari ini dan berbicaralah esok hari. Mengenai kebebasan ini, suatu ketika malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya suatu saat nanti engkau akan mati. Ya Muhammad, cintailah apa yang engkau cintai, tapi ingatlah suatu saat engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Ya Muhammad, lakukan apa saja yang engkau inginkan, tapi ingat, setiap perbuatan itu ada batasnya. Apa itu batasnya? Aturan-aturan agama. Dan setiap apa yang telah kita lakukan akan ada balasannya di yaumil qiyamah nanti. Hadis Al-Baihaqi dan dari Jabir. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan sesuatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas tersebut adalah aturan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Selanjutnya itu istighfar. Selalu arti istighfar adalah selalu introspeksi dan mohon ampun kepada Allah Rabbul Izzati. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan dalam kehidupan ini, baik kesalahan individu maupun kesalahan dalam kelompok. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang dapat merusak kehidupan kita. Oleh karena itu, ia harus diobati. Banyak kesalahan yang telah kita buat, namun kita tidak sadari kesalahan tersebut. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menyadari apa yang telah kita buat, apa kesalahan yang telah kita buat, demi menyongsong masa depan kita yang lebih cerah lagi. Misalkan dalam persoalan ekonomi, kita selalu saja mengeluh dan malas jika rezeki yang Allah diberikan kepada kita tidak sampai ke diri kita. Mengapa tidak sampai kepada diri kita? Itu dikarenakan diri kita sendiri yang selalu malas. Maka dengan itu kita harus obati rasa malas tersebut. Kita misalkan rasa malas ini adalah musuh terbesar bagi umat manusia. Kita misalkan kitalah sebagai seorang mahasiswa, ketika kita diberi tugas oleh dosen, pasti kita akan selalu berkata, aduh tugas lagi. Itu yang harus kita hilangkan dalam hati kita. Kita harus semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah dosen berikan. Ketika dosen berikan, kita harus mengucapkan alhamdulillah, dosen udah beri tugas lagi. Tapi itu mungkin mustahil untuk dilaksanakan untuk kita semua. Agar kita sebagai manusia yang kreatif, produktif dalam melakukan segala sesuatu, baik bekerja maupun menuntut ilmu, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istighfar wa inna adl fil yaumi 70 marratan. Artinya tidak ada dosa yang menumpuk bagi orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 7. Agar kita sebagai manusia yang kreatif, produktif dalam melakukan segala sesuatu, baik bekerja maupun menuntut ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istighfar wa inna ada fil yaumi 70 marratan. Artinya tidak ada dosa yang menumpuk bagi orang yang meminta ampunan meskipun ia mengulanginya dalam sehari 70 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud
dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar Quran 39 ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Berikut adalah hikmah-hikmah apabila kita sering mengucapkan istighfar. Yang pertama, orang yang beristighfar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beristighfar akan hapus dosa. Yang ketiga, mendapat balasan surga. Yang keempat, memberi kebahagiaan bagi yang sedih dan mendatangkan. Agar kita sebagai manusia yang kreatif, produktif dalam melakukan segala sesuatu, baik bekerja maupun menuntut ilmu, Nabi SAW telah bersabda, Waqala sallallahu alaihi wasallam ma asarra man istighfar wa inna ada fil yawmi sab'ina marratan. Artinya tidak ada dosa yang menumpuk bagi orang yang meminta ampunan meskipun ia mengulanginya dalam sehari 70 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar Quran 39 ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Berikut adalah hikmah-hikmah apabila kita sering mengucapkan istighfar. Yang pertama, orang yang beristighfar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beristighfar akan hapus dosa. Yang ketiga, mendapat balasan surga. Yang keempat, memberi kebahagiaan bagi yang sedih dan mendatangkan rezeki. Demikianlah hikmah-hikmah orang yang sering mengucapkan istighfar. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, kita harus memiliki dan melakukan 3 is di atas, yaitu istiqamah, istikharah, istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dengan keimanan dan rahmatnya yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan karena kesalahan itu datangnya dari diri pribadi saya dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Undur ma qala wa la tandur ma qala. Undur ma qala wa la tandur man qala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.